Kita tidak tahu masa depan seperti apa yang terbentang, namun setiap manusia berpegang erat pada harapan bahwa besok akan lebih baik. Harapan itu yang membuat orang bertindak, termasuk individu dengan autisme. Waktu yang disiapkan khusus seorang ayah untuk anak. Memang kami pahami ayah punya kesibukan yang berbeda gitu ya, punya kesibukan khusus di luar untuk yang memang tujuannya juga untuk keluarga juga, kami paham. Tapi mungkin di weekend gitu dicari waktu khusus yang kita bisa membuat bonding dengan si anak, karena walaupun sedikit waktu, tapi kalau itu memang disiapkan waktu secara fisik dan mental itu memang sudah disiapkan, sehingga komunikasi ini ada heart to heart gitu ya. Kalau sambil lalu anak juga nggak dapat message-nya, orang tua juga nggak enjoy, tapi ini siapkanlah waktu khusus sehingga anak itu juga punya pengalaman bahwa weekend saya dengan bapak yang melakukan hal yang sama-sama disukai gitu. Jadi anak juga suka, bapaknya juga suka. Dicarilah apa gitu yang bisa dikerjakan bersama. Jadi kami ingin memberikan contoh nyata tentang inklusi dan kesetaraan gitu. Jadi dengan harapan adalah bahwa mereka itu atau perusahaan lain itu akan melihat kami sebagai inspirasi, sehingga mereka pun akan melakukan hal yang sama. Jadi memberi kesempatan dan peluang bagi individu dengan autisme, sehingga kita bisa sama-sama tuh menciptakan lingkungan yang lebih inklusif ya, dan bisa mengembangkan mereka. Kita perusahaan itu jangan sampai menilai dari dia anak autis, saya nggak bisa terima, nanti ngerepotin ya. Tapi kita ini dulu baca, seperti saya bilang tadi, baca dulu apa sih sebetulnya kelebihannya, kekurangannya. Jangan mempunyai penilaian yang buruk terlebih dahulu terhadap kapasitas, terhadap kemampuan daripada anak-anak autis ini. Jika mereka diberikan kesempatan, diberikan arahan yang jelas, diberikan ruang yang jelas, mereka juga akan mampu menghasilkan hasil pekerjaan yang sangat baik. Dan itu sudah dibuktikan pada saat saya lakukan itu benar-benar di luar ekspektasi saya pribadi, kalau di luar perkiraan saya pribadi, kalau boleh jujur. Dan saya sangat-sangat senang bahwa apa yang saya yakini bahwa anak-anak autis ini pasti bisa menghasilkan yang bagus, itu terbukti. Dan akhirnya kolega-kolega di tempat saya juga semuanya bisa appreciate, bisa menghargai bahwa memang kalau anak autis ini diberikan kesempatan, diberikan arahan yang jelas dan ruang kerja yang pas, mereka juga bisa kok untuk bekerja dengan dan menghasilkan yang baik. Tetap semangat, jangan menyerah. Tunjukin ke yang normal kalau kalian bisa. Untuk teman-teman yang berkebutuhan khusus, tetap semangat 45. Carilah kelebihan yang ada pada diri kita masing-masing. Semoga selalu bisa berkarya dan selalu semangat. Dan tidak lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menyerah, terus bersemangat, dan bukan alasan buat berhenti bermimpi. Maksudnya apakah misalnya aku individu autis, apakah aku nggak bisa melakukan ini? Enggak. Harus ingat setiap orang itu berbeda karakter. Jadi carilah diri kamu sendiri yang benar. Selalu mengingat kenapa kalian memilih karir yang kalian pilih. Oke, pasti iya kan, kita ada rintangan yang bikin kita merasa jadi cemas, panik. Kan kita pasti menghadapi itu sehari-hari. Tapi kita
Jangan biarkan kecemasan atau keraguan itu menjadi halangan, oke? Informasi menurut saya mudah, cepat, dan murah untuk saat ini kalau menurut pandangan saya. Nah, sekarang tinggal orang tuanya sebagai support untuk Ananda ini yang perlu mendampingi gitu, karena anak-anak ini kan mungkin belum tentu bisa mengekspresikan saya suka nyanyi gitu kan, belum tentu. Nah, kita coba istilahnya kursus secara online, dia minat, suka dan sebagainya. Ya udah kita gali terus. Kalau nggak suka, kita coba cari lagi yang suka. Tapi pendampingan ini, support system terhadap Ananda ini harus dilakukan secara konsisten sehingga progresnya juga kita bisa tahu cocok apa nggak cocok gitu. Support anak-anaknya, kemudian mungkin jangan dipaksa. Kan maksudnya ini kan minat, minat kita paksain harus mau ini, harus suka ini, itu namanya bukan minat kan menurut saya. Jadi biarkan aja mereka berkembang sendiri. Mau baca, mau belajar, mau bertanya, tapi yang penting mau usaha apa enggak. Terus terang saya dulu gini, kan dulu waktu zaman saya Adiki itu ada beberapa teman memanggil ahli dari luar negeri, bikin seminar dan sebagainya. Ada di mana masa, karena bayarnya waktu itu harus dolar, saya nggak punya uang. Apa yang saya lakukan? Saya jadi panitia. Saya kerja, jadi saya bisa ikut dengerin. Mau enggak itu sih? Mencari minat dan bakat itu tidak selalu kita harus mengeluarkan biaya seperti itu. Jadi pertama kan kita harus mengetahui anak ini minat dan bakatnya apa. Caranya bagaimana ya? Caranya kasih aktivitas, berbagai macam aktivitas, tidak perlu aktivitas yang mahal. Yang penting anak ini bereksplorasi, kasih kesempatan mereka dia untuk bereksplorasi. Yang pertama adalah observasi dulu, anak kita ini sukanya apa. Dan sebetulnya kita bisa pakai berbagai macam benda yang ada di dalam rumah. Seperti Fai menulis, dia hanya butuh buku dan pulpen. Dia hanya butuh kertas, pensil, lalu buku kecil yang dia pakai ditaruh di dalam tas, jadi kemanapun kita pergi dia tulis. Itu dulu sebelum dia pegang handphone. Sekarang dengan handphone dia bisa menulis kapanpun, di mana saja, pada saat dia ingin menulis atau dia menemukan ide. Kalau dia ingin menggambar, hanya perlu kertas dan buku gambar. Jadi buat saya sebetulnya janganlah langsung berpikiran yang besar dulu ya. Kita lihat aja dulu apa yang ada di rumah kita yang bisa kita pakai untuk melihat minat dan bakatnya anak. Kita harus lihat kembali bahwa kita harus bersyukur apapun yang kita punya, karena apapun yang kita berikan, kita harus yakin bahwa ini memang selalu yang terbaik yang diberikan kepada Allah, karena ini kan adalah anak kan titipan kita ya. Apapun itu harus kita syukuri. Jadi kita harus confident, mungkin istilahnya jangan dibanding-banding ya, ojo dibanding-banding gitu ya. Nah, kita kalau membandingkan lebih baik membandingkan yang lebih bawah dari Ananda, supaya kita banyak bersyukur, kita banyak berbagi, karena kalau dibandingkan sama yang lebih itu nggak ada habisnya gitu ya. Masing-masing orang punya keunikan. Sadari keunikan kamu, optimalisasikan, maksimalkan keunikan kamu. Sehingga itu akan mengalihkan perhatian orang pada apa yang tidak kamu miliki. Menerima dulu, menerima bahwa anak kita autis. Dan pasti setiap anak itu berbeda. Ada anak autis yang mungkin sudah bisa berhasil, sementara anak kita masih kayak gini-gini aja. Nah, itu sebenarnya harus dihilangkan dari orang tua. Kan sebenarnya anak autis yang berkembang pasti dari orang tuanya dulu. Begitu orang tua menerima, mereka akan berpikir langkah apa nih yang harus kita lakukan untuk mengembangkan si anak, dengan berpikir bahwa kita tidak akan hidup terus selamanya. Pasti kita akan meninggalkan mereka.
dan mereka harus bisa mandiri. Mereka harus bisa bertanggung jawab atas diri mereka sendiri. Itu yang kita pikirkan, dan yang pasti kita pasti minta petunjuk sama Allah supaya dimudahkan dalam membimbing dan mengasuh anak autis. Itu pesan saya. Orang tua itu harus lebih semangat mencari apa yang menjadi kelebihan anak ini, karena kalau kita mengetahui bakat atau minat anak itu secara lebih cepat, itu justru akan lebih enak orang tua mengarahkan si anak itu. Tidak harus selalu sama si anak ini, si A bisa misalnya dia selalu juara renang, anak saya nggak bisa, ya mungkin bakatnya nggak di situ. Masih banyak kok bidang lain yang mungkin bisa menjadi salah satunya itu menjadi bakat anak kita gitu. Jadi yang kita nggak boleh minder ya, justru harus memberikan ruang untuk anak mengenal berbagai macam aktivitas. Nanti akan terlihat ketertarikannya si anak ini di mana gitu. Untuk orang tua yang mungkin dalam kemampuan ekonomi yang bagus, sebenarnya mereka hanya diuntungkan bahwa ada banyak orang-orang yang bisa dia hire, dia bayar untuk menggantikan posisinya. Tetapi bahwa sebenarnya pendidikan yang terbaik adalah justru dari orang tuanya sendiri. Jadi saya punya pengalaman tentang seorang tua murid yang mereka akhirnya bergantian bekerja untuk mendampingi anaknya. Mereka lebih percaya bahwa kasih sayang dari orang tua inilah yang menjadi modal mereka untuk membantu anaknya bisa mencapai tujuan-tujuan atau bisa menjadi pribadi yang mandiri dan pribadi yang lebih baik. Jadi buat saya ekonomi cukup, berlebih atau kurang sebenarnya itu tidak menjadi alasan yang kuat untuk bahwa oh dia berhasil karena itu, oh dia tidak berhasil karena itu, tapi bahwa orang tua yang penuh cinta, yang penuh semangat bisa mencarikan solusi-solusi yang tepat untuk anaknya walaupun dia tanpa kemampuan finansial yang mungkin di luar kelebihan dari orang-orang yang lain. Kita memiliki hati untuk mengembangkan atau mengajarkan kepada siswa-siswa khususnya autistik. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita mengetahui apa yang kita ingin berikan, kita juga harus mengenal siswa itu lebih dalam. Dan yang terakhir, kita perlu memiliki jiwa pantang mundur, ya, pantang menyerah maksud saya, dan juga sabar. Harus ada sabar dan ikhlas. Maka kita sebagai pendidik itu mendoakan para murid-murid kita semuanya ya agar bisa sukses, agar bisa menjadi harapan lah, ini seperti itu. Jadi jangan melihat dari kekurangan, jangan melihat dari serba kecacatan, mohon maaf. Nanti nggak bisa ini, nanti nggak bisa begitu, ya. Nanti kita nggak bisa melakukan ini karena anaknya begini, ya kan? Banyak proses alasan-alasan kita sebagai pendidik untuk tidak bisa mendidik anak. Tapi itu jangan menjadikan yang utama, dan bahkan itu tertutupi. Oleh karena itu, bahkan Al-Quran sendiri saja itu sudah mentakwilkan bahwa sebaik-baik penciptaan, ahsani taqwim, empati. Semua pendidik, terutama pendidik anak-anak spesial, itu harus punya empati yang tinggi kepada setiap anak-anak didik spesialnya mereka. Karena kalau itu nggak dimiliki, menurut saya akan sulit bagi si pendidik ini membantu anak untuk berkembang. Gitu. Setelah itu yang kedua, harus sering melibatkan orang tua dalam proses belajar. Karena biar bagaimanapun orang tua mengambil peranan paling besar dalam perkembangan minat dan bakat anak. Sebagai pendidik hanya bisa mensupport, membantu semaksimal mungkin, tapi selebihnya harus bisa melibatkan orang tua juga. Dan itu yang paling penting menurut saya, dua hal itu. Karena kita juga harus bisa lihat kemampuan anak dan harus ada apresiasi yang bagus, yang seimbang, yang sepadan dengan setiap progres anak.
terima kasih untuk mendorong saya untuk mengeksplor suatu ide yang berbeda. I want to say thank you so much to her, and thank you so much for believing in me and for understanding me. I love you 3000. Untuk Bapak, terima kasih. Untuk Bapak udah besarin aku sampai selama ini, udah ngerti aku jadi soal laki-laki yang baik dan jadi memimpin keluarga yang sabar. Aku harap Bapak semakin sabar lagi dalam memimpin keluarganya. Dan terima kasih untuk Bapak udah nemenin aku di setiap event yang berbau hobi. Hai Papa, aku ingin mengucapkan betapa bersyukurnya aku karena telah diberkahi oleh kedua orang tua yang luar biasa. Sebagai penyandang autis, aku menghadapi berbagai rintangan, dimulai dari gampang terpancing perhatian, terus mudah panik dalam menghadapi perubahan tiba-tiba, sama suka hilang awareness di lingkungan sekitar, dan juga situasi sosial lain-lainnya yang sulit ku pahami sejak kecil dan sampai sekarang bahkan masih menghadapi kesulitan itu. Namun kalian berdua terus berjuang untuk membesarkanku, mendidikkanku, dan mengasuhku dengan penuh cinta dan kasih sayang yang unconditional. Berkat kalianlah aku bisa menemukan cita-citaku untuk menjadi pria mandiri dan juga menjadi guru bahasa Inggris. Love you Mama Papa. Aku akan selalu mendoakan Mama untuk bisa selalu sehat dan berbahagia dengan kita semua. Dan Papa yang sudah meninggalkan kita semua selalu berbahagia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. I will miss you always, Papa. Al-Fatihah for you forever. Terima kasih kepada ayah dan ibu telah membimbing saya sejak kecil. I love you so much, Mom and Dad. Thank you for everything. Ada yang membutuhkan pengakuan, ada yang rindu akan kasih sayang, sebagian lagi merindukan pegangan, dan yang lainnya hanya membutuhkan panduan dan penerimaan. Siapapun Anda, dimanapun Anda berada, semoga kita terus dimampukan untuk menjadi tangan dan kaki bagi sesama yang membutuhkan.